Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini semua. WA aja, WA. Ini gitu semua. Nanti WA aja ya. Sekarang Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nah, Kak. Ya, my beloved students, anak-anak Ustazah yang banyak kali datang, 12 juta umat. Kita hari ini Zoom ya, minggu lalu enggak ya kan? Jadi Ustazah izin record minggu lalu, jadi kita rekaman. Jadi kan minggu lalu kita sudah membahas naratifnya, judulnya adalah Issumboshi, membahas cerita dari negeri Japan. Nah, jadi Issumboshi ini ceritanya adalah, kalau yang minggu lalu ini ya, ikut ya. Issumboshi ini ceritanya adalah tentang old couple who had not atau didn't have child ya, and they asked for child, please give us child to God. Jadi mereka minta please give us child, katanya gitu. And then mereka mendapatkan si Issumboshi ini yang just as small as a little finger tuh. Jadi kemudian ceritanya dan lain-lain. Oke. Now I ask you, ada yang sudah baca ini di rumah? Ada yang sudah baca, kemudian kalian kerjakan apa yang saya suruh? Ada? Ada. Biasa semangat nih, tengok imut kali tengok gambarnya nih, The Princess and Issumboshi. Ini kan serasa lihat anime kan jadinya kan. Ya, udah baca berarti ya. Oke, good. Now berarti kita bisa ditanya-tanya lah ya. Oke. Ya, sebelumnya saya mau tanya dulu. What is the social function or the purpose of narrative text? Apa social functionnya atau purpose-nya, tujuannya dari teks naratif, teks narasi? Sudah? Iya, in English. To entertain the readers. Selain entertain, bahasanya apa, Kak? To entertain or to amuse the reader, ya. Amuse artinya sama sih, artinya menghibur juga ya. To entertain or amuse the reader. Okay, and the generic structure-nya yang paling gampang aja, nggak usah lah pakai segala macam climax dan lain sebagainya. Nah, 3 aja itu. The first paragraph is the orientation. Good. And then next is complication. The last is resolution. Okay. And the moral lesson we can get from the story, we call it as the moral lesson. Apa moral lessonnya tuh, apa namanya? Kita bilang apa dia? Kita sebut koda. Good. Siapa yang bilang itu tadi? Siva Menira. Kak Siva Menira. Oke, well done Siva. Oke, berarti kita bisa
Ini jawab. Yang ini dulu ya, Kak. Yang ini dulu. The character. Ya. We have Isumboshi etc. here. Yang pertama adalah Isumboshi. Isumboshi is the main character. And then the old couple, grandfather and the grandmother, Oba-sang sama Oka-sang. Oka-sang. Itu kan mama sama Oka-sang. Oh, apa bilangnya? Kok saja jadi lupa. Oba-sang sama ada yang tahu? Kalau nenek Oba-sang kan? Bukan, Oba-sang sama Oji-sang. Oji-sang. Tapi yang panjang ya, kedua harokat ya. Oba-sang sama Oji-sang. Oh, that's it. Alhamdulillah udah lupa Ustazah. Oke. Sekarang Isomboshi-nya dulu. Isomboshi dia karakternya ya, Kak. Kita cari karakternya. Ya, from the story, physical appearance. Kalau Isomboshi dia small. Characters apa kita bilang, personality? Apa Isomboshi? Hah? Nice, kind-hearted. Yeah, good. Who's speaking? Nggak dengar, nggak tanda Ustazah. Sifa Munirah. Sifa. Okay. Yeah, cute. Yeah, because he is small, cute dia. Kawaii. And then small tadi, kemudian cute, kemudian kind-hearted. Ada lagi yang lain? Dia brave. Brave, ya. Yeah. Brave, good, pemberani. And then what else? Pemberani. Ya, oke. Yang lain, grandparents. Tadi Oba-sang sama Oji-sang. Ya. Their characteristics. Sifat mereka apa? The first, yang pasti mereka old ya. Iya, tua, old. And then personality-nya? Yes? Yeah? Worry? It means that they are, apa istilahnya itu? Care, attentive, ya? Ada yang bikin? Karena mereka perhatian sama si Isomboshi, they loved him because Isomboshi is their foster son, ya kan? Anak angkatnya kan si Isomboshi itu, dan mereka khawatir. Jadi mereka itu sifatnya attentive. Oh, tulisannya attentive. Attentive. Perhatian. And then apa lagi? Kalau namanya protagonis udah jelas, berarti mereka apa? Kind-hearted. And then are they poor? Were they poor? No? Enggak ya? Enggak ada disebut situ. Enggak kan ya? Oke. Lanjut, setelah grandparents yang tidak ditulis di sini. Siapa lagi? Siapa lagi? Sebelum demon-nya lah. Sebelum demon. The princess. Ya, princess bacanya kok, princess. Princess. Ya. Princessnya.
Princess. Kalau kita bilang princess artinya putri. Tapi kalau kita bilang princess artinya dua pangeran atau lebih. Two princess, dua pangeran. Kalau princess, banyak kali S-nya biar dingin. Ini princess. Princess sama princess lain ya, Kak. Suka itu franchise. Kalau franchise lain lagi, ya Kak ya. Kalau franchise nanti Kakak udah tamat sekolah ya kan, nggak mau lawak kuliah, gitu. Mau buka aja lah usaha franchise. Nah, itu franchise. Oke. Nah, sekarang princess berarti ya. Apa sifatnya princess? Princessnya, bagaimana princessnya? Nampak itu mukanya, ha? Berarti kind, pretty, ya jelas itu. Nah, kok princess banyak yang pretty itu, jarang yang nggak pretty. Kalau nggak pretty pun ya di pretty kan. Tuh, kind-hearted, pretty, ya. And then, itulah dua itulah yang ternampakkan di situ. Kemudian the demon, jelas kalau demon. They are evil ya, jahat. Iya. Pasti biasanya kalau udah gitu ugly. Ada yang bikin ugly. Iya biasa ugly lah itu ha. Ada disebutkan di sini kan. Kuat nggak mereka tuh? Jahat, kuat. The demon. Dibilangnya di sini jin, kita artikannya jin ya. Jin. Ini kok dibilang fairy pun jin juga. Fairy pun jin juga kita artikan. Ya itulah. Ya, pandai-pandai kita lah ya kan. And then udah itu aja lah dulu kita tambahannya the demon and the princess. Oke. Setting itu latar kita bilang ya, tempat house di rumah di mananya, di altar, kemudian dan lain sebagainya di capital city, and then di capital city di mana aja yang ada di latarnya kemarin itu dicerita ini the temple. Kak, kok usah saya ngomong sendiri nanti kok diantara sekian 10 juta umat yang datang. Allahu Akbar. Aduh, udahlah habis hari raya kawin aja lah. Ya Allah ya Tuhan, inilah nggak apa-apa lah, mungkin kalian kurang minat bahasa Inggris, ada di pelajaran lain kalian banyak yang datang. Ya, iya tadi. Sabar lah, apalagi awak terakhir ya, jam terakhir ya. Jam terakhir ini, sabarlah kita. Ya, Kiyomizu Temple itu tempatnya. Kemudian di istana ya apa kita bilang nggak? Istana ya? Apa bahasa Inggrisnya istana? Castle, iya castle. Takeshi Castle. Itu aneh-aneh itu Takeshi Castle itu. Apalagi kalau Takeshi Castle yang asli Jepang, lucu kali. Setengah mati kita lihat. Castle itu istana ya, artinya kita bilangnya istana. Oke, tuh. Kemudian di temple itu Kiyomizu Temple dan lain-lain. Oke. Nah, kalau ini perbedaannya udah tahu. Kemarin kan kita belajar verb 1, verb 2, verb 3 ya. Nah, apa perbedaan doing verb sama thinking verb? Ini kalau yang sering dulu, yang masih sama Ustazah dari SMP, Ustazah bilangnya itu
Action verb. Kita bilangnya action verb ya kan, Kak? Kita bilangnya action verb. Action verb. Jadi action verb itu kalau ini mental verb saya bilang. Material, mental sama lupa saja pelajarannya udah lama kali. Pelajaran kuliah. Udah bertahun-tahun yang lalu. Jadi kalau kita ini kan kita bilang kita sebutkan untuk di apa? Di pembelajaran kita bilangnya itu action verb. Kalau thinking verb itu dia lebih ke sesuatu yang mengandalkan ini pikiran. Tuh contohnya seperti think, remember, think gitu kan, remember, love, miss, like, nah itu seperti itu. Kalau action verb dia sesuatu yang kegiatannya itu nampak gitu ya. Kalau remember kan itu sesuatu yang terjadi di mental ya, di pikiran kita ya. Nah kalau kita bilang wash, mencuci, kalau kita bilang wash, mencuci nampak itu kegiatannya ya kan, jongkok-jongkok. Yang pakai mesin cuci ya nggak jongkok lah. Nah tuh kalau action verb seperti itu. Nah jadi di sini tak gampang lah ya Kak ya, nggak usah pala kita apakan kali, nggak usah pala kita dalami kali, payah nanti dalam-dalam kali. Nah sekarang ini ada nggak yang sudah membuat ini based on the generic structure? Detailsnya, ada yang sudah melengkapi detailsnya? Come on, raise your hands. Dari 10 juta partisipan ini kira-kira berapa jutakah yang sudah mengerjakan? Silahkan raise your hand, guys. Enggak, iya, iya, cuman tidak semua ya Kak ya. Apanya aja? Kita bilangnya ide pokok. Ide pokok. Ya. Siapa? Zahra Arika. Kemudian kita lihat berapa orang. Ya. Kenapa Kakak turunkan tangannya? Tunjuk tangannya dulu biar kita hitung. 1. Oh my god. Kenapa usah jadi tepuk tangan nih? Salah kalian. Oke, next. Sip. What else? Who else? Yalah 2 orang. Ya, pula namanya pesertanya 10 juta, jadi kira-kira ada 2 juta orang yang sudah mengerjakan, alhamdulillah. Sudah? Iya banyak lah 2 juta, banyak kali pun itu, Masya Allah. Nah, oke. Sekarang kita tanya lah dulu. The beginning of the story, detailsnya. Pakai bahasa kalian aja. Bukan bahasa Indonesia maksudnya, apalagi bahasa Mandailing pula nanti. Pakai bahasa Inggris, cuman your words. Ya pemahaman kalian sendiri bagaimana caranya. The beginning of the story in the orientation. Come on. Ada yang bisa? Silakan. Tidak apa-apa, nggak ada usah gigit loh. Tadi banyak 2 juta. Ya, come on. Nggak apa-apa, silakan dibaca. Kita sebutkan ini, the old couple lived in a small house near village. Langsung aja, kemudian mereka
Gini, kita ringkaskan boleh. They ask God every day to give them child gitu. Kita nggak usah sebutkan aja lagi ininya. Jadi kalian itu disuruh untuk meringkas-ringkas gitu. Sebenarnya ada pelajarannya sih. Itu namanya adverbial phrase if I'm not mistaken ya. Jadi kita itu diajar, kalau dalam bahasa Indonesia gampang ya, kayak mana cara kalian untuk summary, membuat ringkasan, meringkas gitu ya, meringkas cerita gitu, bikin sinopsis kayak gitu misalnya kan. Tapi udah di bahasa Inggris sama aja sebenarnya, bahasa Inggris nggak payah itu, cuma bab 1, bab 2, bab 3 nya kalian pelajari. Kalau nggak bab 1 dipakai bab 2, kalau nggak bab 2 bab 3, udah gampang gitu aja ya. Nggak usah sampai banyak-banyak kali, pening. Ya kan? Itu dia. Nggak ada kita belajarnya bahasa Inggris itu maskula, femina, nggak ada. Muannas, muzakkar nggak ada. Musanna tambah satu lagi nggak ada. Nah, nggak pakai. Bepuan kalau nggak 1, 2 nggak ada. Kalau nggak plural singular nggak ada. Kalau misalnya 2 lain nggak ada. Gampang sebenarnya, makanya Ustazah heran kalau kalian nggak bisa. Gampang itu, insya Allah bisa itu. Kayak manapun kalian buat Ustazah hargai. Nah, tapi ketika kita kasih tahu salahnya kayak gini, jangan diulangi lagi. Kan ini salahnya ya kak ya. Nah, jangan diulangi lagi kayak gitu. Oke, ayo. Kemudian kemudian apa lagi? When-nya udah ya, when-nya. Once upon a time, pada zaman dahulu. Kemudian partisipannya di situ adalah, ayo, Zahra Rika, baca lagi, nggak apa-apa kak? Ya, iya, isumboshi. Ya gitu aja lah, gampang. Kemudian problemnya apa? Complicationnya, singkat aja. Masalahnya yang pertama, berarti ya saja bahasa Indonesianya ya kak. Pertama dia dibully, habis itu dia minta pergi ke ibu kota, habis itu dia jadi pengawal putri ya kan. Kemudian dia berjumpa dengan demon. Nah itu berarti intinya. Kakak nggak bikin panjang-panjang kali kan, sampai satu buku? Enggak kan? Oke, please read, come on. Bullied, ya. Enggak. Ya, ya yuk, Kak Baby. Gak sambung yang kedua. Ya? Iya. Sip. And then? Iya, ada yang kakak miss di situ yang masalah dia, and then he decided to go to the capital city. Nah, itu tinggal itu yang belum. Oke, karena kita waktunya udah habis, langsung ke berarti ending of the story, resolutionnya sedikit. Banyak lah ini. Yang datang banyak kali yang datang. 3 juta yang datang. Yang nampak. The ending of the story. He got married with the princess. And he could ya, pakai simple past saja kan istiqomah cobalah. He could defeated the demon. Dia bisa mengalahkan demon yang mau mengambil si putri tadi kan. And then he got married with the princess. And he asked the grandmother and grandfather, Oji-sang, Enoba-sang to the castle. Iya kan? Nah itu dia terakhirnya. Udah paham kakak-kakak ini, insya Allah Ustaz yang paham kali, udah berapa tahun ngajarnya. Oke, gampang itu.
Ya, jadi ini intinya kakak-kakak ya. Kalau namanya naratif, yang pertama dia tujuannya, purpose-nya adalah to entertain. Nah, kita terhibur nggak nih dengan cerita ini? Oh, ceritanya seru ini. Menikah dengan princess, kayak gitu ya. Nah, jadi setelah itu apa namanya nih? Generic structure-nya ada orientation, complication, resolution. Orientation perkenalan, complication masalah, resolution-nya adalah penyelesaian masalah. Nah, gitu. Nah, jadi setelah ini Ustazah mau kasih soal. Nanti Ustazah share di grup ya. Oke? Okay, my beloved students, I think that's all for today. Any questions you can ask me privately. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah aku. Maaf ya, kebiasaan Eike. Oke. Kedengeran, Pak? Ini.